Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Anak-anakku kelas 5. Pada dan harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, kemudian mengetahui beberapa penyakit yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Yuk sekarang kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sering mendengar apa itu istilah produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih definisi dari ketiga hal itu? Nah, di sini kita punya pembahasan tentang kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ada produksi, ada distribusi, dan ada juga konsumsi. Nah, apa definisi dari ketiga hal tersebut? Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, contohnya adalah sebuah pabrik mengolah kapas menjadi benang dan kemudian benang tersebut dirubah menjadi kain. Nah, contoh lainnya yaitu adalah sebuah kayu kemudian diubah dan dibuat menjadi sebuah lemari atau meja atau bangku. Nah, ini adalah kegiatan produksi menciptakan sesuatu. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya petani sayur menjual sayuran di pasar. Karena petani itu menyalurkan barang kepada konsumen atau orang-orang yang ingin membeli kemudian memakannya. Contoh lain yaitu ada juga penerbit buku menjual bukunya kepada orang melalui sales. Selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Contohnya seperti membeli sayur di pasar untuk dimakan sendiri. Itu adalah bagian dari konsumsi. Ya, karena kita mengurangi atau menghabiskan barang yang kita beli. Selanjutnya ada juga contoh lain yaitu membeli pakaian untuk digunakan. Itu juga termasuk konsumsi karena apa? Mengurangi nilai guna. Ya, jadi yang tadinya kita beli pakaiannya masih bagus karena sering dipakai, akhirnya pakaian tersebut menjadi kusam. Selanjutnya yaitu penyakit pada sistem pernafasan manusia.
Yang pertama yang akan kita bahas adalah influenza atau flu, disebabkan oleh virus yang bernama influenza. Nah, gejalanya adalah pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, kemudian gatal pada tenggorokan. Nah, biasanya flu ini bisa diobati dengan kita menghirup udara yang segar, kemudian tidak minum minuman yang dingin. Kemudian ada juga penyakit yang disebut tuberkulosis atau TBC, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya yaitu batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian demam yang tidak menentu, batuk berdarah, dan sesak nafas. Biasanya penanganan TBC ini dilakukan oleh dokter yang akan diberikan obat selama 6-9 bulan berturut-turut. Selanjutnya yaitu pneumonia. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus. Gejalanya yaitu nyeri dada saat nafas atau batuk. Ini juga harus segera dibawa ke dokter. Kemudian penyakit peradangan pada manusia. Yang pertama rinitis, alergi terhadap perubahan cuaca, serbuk sari atau debu. Gejalanya lendir meningkat di dalam tenggorokan. Selanjutnya faringitis, radang akibat infeksi dari bakteri Streptococcus. Gejalanya yaitu tenggorokan gatal dan memerah. Ketika makan itu suka ada yang berasa tidak enak di dalam tenggorokan. Kemudian yang selanjutnya kita ada bronkitis, radang pada cabang tenggorokan karena infeksi. Gejalanya demam dan banyak menghasilkan lendir yang menyumbat tenggorokan. Yang keempat yaitu laringitis, peradangan pada bagian tenggorokan atau bagian laring. Gejalanya suara serak, bahkan sampai hilang suara sementara. Biasanya ketika penyakit laringitis ini orang akan susah untuk berteriak. Selanjutnya sinusitis, radang pada sinus di pipi kanan dan kiri batang hidung. Di dalam sinus terkumpul nanah dan harus dibuang melalui operasi. Itu adalah beberapa penyakit yang menyerang sistem pernafasan dan peradangan pada manusia. Nah, kita harus rajin-rajin olahraga dan makan makanan yang bergizi agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, untuk kesimpulan hari ini, yaitu 1. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi atau menghasilkan, distribusi atau menyalurkan, dan konsumsi atau menghabiskan. Yang kedua, penyakit pada sistem pernafasan manusia biasanya terjadi karena pola hidup yang tidak sehat, seperti merokok atau minum alkohol, karena faktor cuaca dan keturunan. Sejarah hari ini. Apa yang terjadi pada tanggal 1 September? Pada 1 September tahun 1963, Institut Pertanian Bogor diresmikan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Di tahun 2019, IPB berganti nama menjadi IPB University. Nah, kampus IPB ini beralamat di Dramaga, Kabupaten Bogor. Ayo, bagi siswa kelas 5 yang bercita-cita ingin kuliah di IPB, insya Allah pada dan doakan agar semuanya tercapai. Tugas untuk hari ini, 1 September 2020.
Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang tari topeng Cirebon dan bagaimana caranya untuk bermusyawarah. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.